Puji Halo. Tuhan, kita kembali akan diberkati dengan seminar doa yang ketiga dengan tema syarat atau syafaat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah siap untuk diberkati dan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti kita akan mulai dengan pemaparan materi, lalu akan ada diskusi dan Bapak Ibu boleh bertanya. Kalau gitu kita akan memulai seminar kita. Saya minta dalam kasih Tuhan Pastor Anta untuk membuka kita dalam doa. Silakan Pastor Anta. Baik, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan masih menghadirkan kami bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Dan kami tahu kami melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan firman di akhir zaman. Kami terus perlu memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman yang benar dan tidak tergoyahkan. Sehingga kehidupan kami tidak diombang-ambingkan oleh banyak-banyak pengajaran yang tidak sehat di akhir zaman. Namun kami boleh terus menggali kebenaran yang hakiki yang Tuhan inginkan untuk kami pahami, mengerti, dan lakukan di dalam kekristenan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk hamba-Mu, juga setiap teman-teman, Bapak Ibu, jemaat, pelayan, pemimpin, supaya bersama-sama kami boleh berdiskusi, saling mendapatkan kebenaran yang ini boleh memberikan kami kemerdekaan di dalam pengiringan kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dan kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Shalom ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan masuk kepada pelajaran ketiga. Tapi sebelumnya saya ingin mereview sebentar, karena biasanya lewat sebulan bisa sudah agak memudar ya. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih juga untuk Bro Rian yang sudah mendedikasikan, merekam, dan memberikan link YouTube di YouTube channel MCC Ministry. Silakan subscribe dan Anda bisa cari di playlistnya ada tentang sekolah doa. Pelajaran 1 dan pelajaran kedua. Jadi akan di situ terus pelajarannya, kalau lupa boleh didengarkan kembali. Pelajaran pertama bicara tentang religi atau relasi. Ya, ini menjadi buah bibir selama berbulan-bulan. Ya, dikatakan bahwa Yesus tidak datang ke dunia untuk menciptakan agama, tetapi membawa sebuah hubungan. Karena manusia dan Allah hubungannya rusak karena dosa, Yesus punya tujuan untuk memulihkan hubungan di antara manusia dengan Bapa di surga. Nah, ciri-ciri orang yang hidup di dalam relasi artinya apa? Yang pertama, dia fokusnya bukan melakukan, tetapi menikmati. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, kita tidak dituntut untuk melakukan ini itu supaya tidak. Tetapi kita melakukan ini itu karena karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menjadi murid Kristus, kita sudah diselamatkan, maka dari buah-buah perbuatan itulah yang muncul. Bukan dibalik ya, syarat untuk mendapatkan keselamatan atau pertolongan Tuhan, kita harus melakukan banyak hal ini dan itu. Yang kedua, relasi bicara tentang kasih, bukan aturan demi aturan. Dan yang ketiga, relasi itu fokus kepada yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Manusia bisa memake up semua agar terlihat baik, nampak baik, kelihatan indah, tetapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah yang Tuhan lihat. Dan relasi bicara tentang hasilnya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, maka kita tidak boleh muncul ada rasa bersalah tatkala kita tidak ikut doa pagi. Juga tidak bisa, jangan sampai ada muncul rasa sombong karena kita datang doa pagi tiap hari, nggak pernah absen dan sebagainya. Maka orang yang hidupnya karena relasi, dia fokusnya hasilnya adalah cinta. Ya, rasa cinta yang makin bertumbuh kita kepada Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah review pelajaran yang pertama, lalu pelajaran yang kedua diberikan fundamental tentang doa, bahwa berdoa itu harus sesuai dengan firman. Maka judulnya adalah doa dan firman. Maka Pastor Boas di 1 Yohanes 5 ayat 14 membagi dua. Yang pertama, jaminan doa, berani percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa. Tuhan pasti mengabulkan doa. Dan pengabulan doa dari Tuhan adalah diberikan atau tidak diberikan. Tidak mendapatkan apa-apa dari doa Anda, itu juga jawaban doa dari Tuhan. Jadi Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah, yang kedua, syaratnya doa yang dijawab adalah ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan menurut kehendaknya, sesuai kehendaknya.
Ya, jadi kalau kita katakanlah mau pelayanan misi jauh, rumah kita jauh, kita mau tolong orang dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan bagi amanat agung, memuridkan dan sebagainya, maka Anda berdoa minta kendaraan, maka jika itu sesuai dengan seturut kehendaknya, rencananya, selaras, maka akan diberikan. Sehingga jangan sampai kita berdoa minta supaya anak tetangga menjadi anak kita. Nah, itu kan berarti keinginan-keinginan daging. Seringkali orang berkata, saya berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Apa buktinya Tuhan tidak menjawab? Karena yang saya doakan tidak jadi kenyataan, Pak. Itu jawaban Tuhan. Ya, Tuhan menjawab dengan tidak menjawab. Karena itu berasal dari keinginan, bukan dari kehendak Tuhan. Maka berdoa yang paling efektif adalah berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan Pak Boas memberikan ilustrasi tentang uang koin atau uang kertas yang ada dua sisi, salah satu sisinya tidak ada, maka tidak valid. Maka doa dan firman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan pasti menjawab doa, dan doa yang dijamin dijawab Tuhan, yang menjadi kenyataan adalah doa sesuai dengan firman. Oke, nah sekarang kita masuk kepada seminar doa yang ketiga. Judulnya syarat atau syafaat. Ya, sengaja judulnya dibuat perbandingan, dibuat ada kontras, ada juga sebuah kesamaan. Kalau yang kemarin bicara tentang doa dan firman yang saling melengkapi, maka hari ini kita bicara tentang doa yang kontras. Doa itu menjadi syarat, atau sebenarnya makna doa itu adalah syafaat. Nah, saya berikan pendahuluan kepada kita semuanya. Pertanyaannya begini, ya, sudah mulai bisa bertanya nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan catatannya. Apakah doa adalah syarat bagi Tuhan agar melakukan mujizatnya, sehingga tanpa doa Tuhan tidak bisa atau tidak akan berbuat apa-apa? Gimana jawaban atas pertanyaan ini, Bu Erlina Tampu Bolon? Apakah doa adalah syarat bagi Tuhan melakukan mujizatnya sehingga tanpa akan berbuat apa? Ya, harus berbuat apa-apa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Nah, apakah ketika kita tidak berdoa, maka Tuhan tidak akan melakukan mujizatnya? Ini pertanyaan bagi kita. Saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu Saudara, siapa yang aktif dalam melayani Tuhan, cinta Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya? Lalu kemudian tiba-tiba Anda tidak berdoa bahwa Tuhan memberikan mobil contohnya, atau tidak berdoa minta motor, atau tidak berdoa minta sepeda. Tapi tiba-tiba kok ada seseorang memberikan kita sepeda, motor, atau mobil. Padahal pemberian itu bukan hasil doa kita. Dan pemberian itu ternyata, makin memperlancar pelayanan kita melayani orang-orang. Pernah mengalami hal seperti itu yang kisahnya mirip-mirip? Ya. Ini artinya apa? Ketika saya tidak berdoa meminta pun, Tuhan bisa memberikan. Sehingga mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu harus doa dulu baru mujizat terjadi. Ya, simpan dulu di sini. Yang kedua, pendahuluan yang kedua. Apakah doa adalah syarat agar Anda diberkati? Maka ada hamba Tuhan senior berkata, sedikit berdoa maka sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Supaya diberkati banyak, maka mari kita berdoa terus dan gak usah kerja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada komentar Bu Erlina kayaknya mau ngomong lagi barusan. Oh, tertawa ternyata. Banyak doa katanya, banyak berkat sedikit berdoa. Enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Tuhan itu baik, maha kasih, maha penyayang, maha mengerti, maha peduli. Bisa nggak Bu Erlina, tanpa berdoa Tuhan memberikan kita berkat atau mujizat? Bisa. Oh bisa, puji Tuhan ya. Nah kemudian, apakah rajin berdoa adalah syarat agar Anda disebut seorang Kristen yang baik? Tidak. Kristen yang rohani, maka ada orang-orang yang merasa bangga, seneng ketika doanya di kamar 4 jam, 5 jam, 10 jam, 12 jam. Padahal amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus saling bersekutu. Bahkan firman Tuhan berkata kepada kita saling menasehati. Nah bagaimana mungkin kita bisa dinasehati dan menasehati kalau kita di kamar doa terus dan tidak pernah keluar? Oke, sehingga ini hanya sebagian-sebagian half truth ya, atau kebenaran yang belum benar sebenarnya. Oke?
Jika berdoa adalah syarat, maka Anda dan saya kita akan kembali kepada religi, bukan relasi. Saya minta tolong silakan Bu Mike baca sekali lagi, Bu, pernyataan terakhir ini, Bu. Jika berdoa adalah syarat, maka Anda akan kembali pada religi dan bukan relasi. Oke, ya. Terima kasih. Jika kita sepakat bahwa doa adalah relasi, bukan religi, maka kita harus sepakat juga bahwa doa bukanlah syarat untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Doa bukanlah syarat untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Kenapa? Jangankan perkenanan mujizat berkat. Efesus 2 ayat 8 dan 9 di pelajaran Encounter, anugerah terbesar berkata, kita diselamatkan bukan karena hasil kerjaan kita, bukan usaha manusia, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, anugerah, hadiah dari Tuhan. Jika keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan kekal, itu diberikan Kristus kepada kita dengan cuma-cuma, anugerah, kasih karunia, dan manusia tinggal percaya dengan bibirnya, mengaku dengan lidahnya, hatinya percaya dia Tuhan Juru Selamat, maka untuk berkat, mujizat, dan semuanya itu juga anugerah Tuhan. Yang setuju tuliskan di kolom chat, katakan amin. Atau Anda bisa tuliskan di kolom chat setuju maksud saya. Oke, jadi jangan sampai ada omongan-omongan lagi nih. Ketika kita bangun tidur di hari Minggu, bangunnya kesiangan, lalu langsung ke gereja, tiba-tiba motornya mogok. Lalu orang berkata apa? Pasti kamu tadi waktu mau pergi ke gereja, kamu lupa berdoa ya. Maka lupa berdoa, Tuhan menghukum langsung kilat, menyambar knalpot motor Anda. Langsung Anda kecelakaan. Ya. Nah kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, aduh ngeri kali bah, ya kan? Berarti kita masih hidup di dalam hukum Taurat. Kamu tidak melakukan satu dari 613 hukum ini, maka petir akan menyambar. Bukan itu. Ya, kita sudah dijawab di pelajaran yang pertama. Kemudian saya tuliskan di sini juga, ada banyak contoh dalam Alkitab di mana kuasa Tuhan tidak ditentukan oleh doa manusia. Saya kasih 2 contoh saja yang saya bisa berikan bagi teman-teman saat ini. Bicara tentang doa Paulus. Saya minta tolong silakan Ibu Yosinta apakah bisa bacakan 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Kalau sepintas kita baca konteks yang dibaca oleh Ibu Yosi adalah bahwa Paulus berdoa supaya dirinya sempurna. Dia berdoa supaya tidak ada duri dalam daging. Tapi ternyata Tuhan menjawab doa dia. Dengan apa? Dengan tetap membuat dia ada kelemahan di dalam dirinya. Sehingga supaya kuasa Kristus makin nyata dalam hidupnya. Berarti Paulus yang notabene adalah orang yang beriman, dia berdoa, ternyata doanya juga tidak dijawab Tuhan. Kalau dalam konsep manusia. Tapi karena kita sudah ikut seminar doa, maka doa Paulus dijawab Tuhan dengan cara doanya tidak dipenuhi. Ya. Nah yang kedua kita bisa cerita tentang orang kusta yang ditahirkan. Anda bisa lihat Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Ya, saya minta tolong satu orang lagi Pak Potter. Silakan Pak Potter, tolong bacakan bagi kita Pak. Matius 8 ayat 2 sampai 3. Saat itu setelah Yesus turun dari ucapan-ucapan bahagia, lalu kemudian ada seorang yang sakit kusta datang mendekati dia. Apa yang dikatakan Pak Potter oleh orang kusta tersebut? Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, dan di situ
Kita tidak melihat bahwa orang kusta itu berdoa, begitu kan? Ya. Betul. Tetapi di situ ada pernyataan yang unik. Dikatakan Tuhan, Rabi ya. Tuhan, jika engkau mau, berarti pengabulan doa atau permintaan dia itu akan terjadi jika Tuhan berkehendak. Ya. Bahkan kita juga belajar dari kisah ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Kemudian dibongkar atap rumah, diturunkan. Lalu orang yang lumpuh tersebut akhirnya bisa berjalan. Pertanyaan saya, apakah orang yang lumpuh itu adalah orang yang beriman kepada Yesus? Alkitab jelas mencatat bahwa apa? Karena doa teman-temannya itu, maka orang itu mendapat kesembuhan. Ya, jadi kita orang percaya, kita bisa berdoa. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Kita bisa berdoa bagi orang lain. Bahkan orang itu pun belum terima Yesus, kita bisa berdoa agar mereka terima Yesus. Kita bisa berdoa supaya ada mujizat terjadi dalam hidupnya. Kita berdoa hidup keluarganya dipulihkan walaupun mereka belum percaya Yesus. Ya. Nah, ini adalah kisah-kisah yang perlu kita masukkan di dalam sebuah frame atau mindset baru kita. Doa bukanlah syarat, tapi doa adalah syafaat. Nah, saya perdalam lagi dengan peran imam. Peran imam dalam perjanjian lama salah satunya adalah sebagai pendoa syafaat. Fungsi imam salah satunya adalah sebagai pendoa syafaat. Ia bertindak atas nama manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Nanti teman-teman bisa baca Keluaran 30 ayat 10. Jangan nanti, sekarang aja. Saya bisa minta tolong, silakan Pastor Herbert, apakah ada pegang Alkitab? Pastor Herbert bantu kita. Keluaran 30 ayat yang ke-10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Nah, thank you Pastor Herbert. Jadi hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Setahun sekali disebut sebagai Yom Kippur, membawa dosa-dosa bangsa Israel supaya didamaikan dengan Allah. Itu salah satu fungsi imam, yaitu pendoa syafaat. Dia menjadi seorang perantara, membawa kurban, membawa hal-hal yang dibutuhkan untuk menghapuskan dosa bangsa Israel. Itu salah satu perannya. Ya, imam harus mempersembahkan kurban dan persembahan karena dosa. Dia harus berdoa syafaat bagi umat yang diwakilinya dan memberkati mereka. Bahkan mereka menggunakan baju ya Urim Tumim, ada hitam dan putih. Hitam artinya tidak, putih artinya iya. Dan waktu itu imam besar Harun dikatakan pada Imamat 9 ayat 22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah Harun setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Nah, kitab Ibrani juga menyatakan apa yang dilakukan oleh perjanjian lama. Maka kalau kita baca baca kitab Ibrani, maka akan ada banyak perbandingan antara perjanjian lama dengan baru. Ya, khususnya di Ibrani pasal yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia, yaitu imam besar, mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ibrani 5 ayat 1. Ya, ini peran dari imam besar perjanjian lama. Nah, ketika kita masuk kepada perjanjian baru, maka imam besar atau imam besar agung itu adalah bukan lagi manusia dalam perjanjian lama. Tapi imam besar agung kita sekarang adalah Yesus. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Perjanjian lama perlu ada imam besar setahun sekali membawa korban untuk menghapuskan dosa kita, menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi imam besar bagi kita. Dia menjadi perantara bagi kita. Ya. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, fungsi orang percaya adalah juga sebagai imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah
sendiri. Jadi Bapak Ibu, di awal ini saya ingin sampaikan bahwa imam perjanjian lama sudah bertransformasi atau digantikan oleh Yesus sebagai imam besar, sehingga kita nggak butuh lagi imam manusia, tapi Yesus sudah menjadi imam bagi kita, berdoa bagi kita, mempersembahkan korbannya itu dirinya sendiri bagi kita, supaya kita diampuni dosanya sekali untuk selama-lamanya. Dan di kitab 1 Petrus 2 ayat 9, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, ternyata kita punya peran juga sebagai imam. Ya. Imam bagi orang-orang berdosa lainnya, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nanti kita akan ke sana. Ya, jadi Tuhan menghendaki Anta Kirana, Ibu Nani Wijaya, Pastor Asa Boas, Pastor Gideon, semua yang ada di sini menjadi pendoa syafaat. Menjadi orang-orang yang mendoakan orang lain. Apakah itu keluarganya? Apakah itu bangsanya? Apakah itu kantornya? Apakah itu umat yang dilayaninya? Siapa saja mendoakan mereka, membawa mereka di hadapan Tuhan. Jadi berdoa itu bukan tentang syarat. Berdoa itu bicara tentang syafaat. Nah, kita masuk lebih dalam. Bapak Ibu, ayo coba dicek. Anda buka handphone, lalu cari di Alkitab, ketik kata syafaat. Maka yang muncul cuman ayat ini, yaitu 1 Timotius 2 ayat yang 1. Ya, ini terjemahan TB ya, terjemahan baru. Kata syafaat itu hanya ada di ayat ini. Pertama-tama kata Paulus kepada Timotius, aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang S3 saja. Untuk orang-orang yang S1 atau hanya untuk pria-pria saja? Untuk jemaat MCC saja? Ternyata untuk semua orang. Semua orang ya Bu Erlina ya, betul ya? Oke. Dan kata doa syafaat di situ, ternyata bahasa Yunaninya adalah entuxis. Entuxis ya. Yang artinya dalam bahasa Inggris, strictly meeting with, atau rapat serius dengan seseorang. Atau sebagai bentuk prayer intercession. Siapa yang pernah mendengar kata intercession? Ya. Ini saya ketika pertama kali bertobat di tahun 98 akhir, 99 masuk tahun 2000-an, maka kata-kata intercession ini sering sekali di telinga. Intercession itu zaman dulu melambangkan pendoa sebagai perantara. Ya, jadi orang yang berdoa itu dianggap perantara, intercession. Biar lebih paham kita lihat kamus aja, ya. Kamus, beberapa arti dari kata intercession, menurut kamus Oxford, intercession itu adalah tindakan mengucapkan doa atas nama orang lain. Tindakan berdoa untuk orang lain, itu kata Oxford. Kalau kata Merriam-Webster, intercession itu tindakan perantara atau menjadi perantara, penghubung. Nah, kalau kata Cambridge, ini yang hebat-hebat nih ya. Intercession itu adalah tindakan menggunakan pengaruh Anda. Nah, menggunakan pengaruh. Saya terjemahkan bahwa menggunakan peran kita. Pengaruh itu peran kita, influence. Peran kita sebagai imamat rajani. Ya, peran kita sebagai imamat rajani untuk membuat seseorang yang berwenang memaafkan orang lain atau menyelamatkan mereka dari hukuman. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai terbuka bahwa kalau kita baca Alkitab, tidak pernah Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah berdoa untuk memenuhi keinginannya sendiri. Bahkan ketika di dalam ketakutannya akan terpisah dengan Allah Bapa yang tidak pernah dia alami keterpisahan itu, dia tetap berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi dengan demikian kita sudah agak tahu bahwa doa itu bicara tentang apa. Ternyata doa itu bicara tentang bagaimana kita bersyafaat atau intercession, menjadi perantara bagi orang lain supaya orang itu dimaafkan, supaya orang itu diselamatkan. Haleluya. Oke, sampai di sini ada amin Bapak Ibu Saudara.
Ada, puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Masih tentang syafaat. Nah, kita masuk lebih dalam. Saya katakan atau tuliskan di situ adalah Yesus adalah juru syafaat. Kenapa demikian? Sebagai seorang percaya, kita harus melihat bahwa karya Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa ia sendiri menjadi juru syafaat bagi manusia yang berdosa. Ingat, dia menjadi imam besar bagi kita. Yesus menjadi perantara. Yesus menjadi jalan antara manusia yang berdosa kepada Allah yang suci. Yesus menjadi perantara dan jalan antara manusia yang berbuat jahat, ya, yang harusnya dihukum, yang harusnya mati masuk neraka, tetapi dia menggantikan posisi kita sehingga kita bisa mempunyai tempat di surga bersama dengan Bapa. Maka firman Tuhan yang terkenal berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Berarti Yesus menjadi jalan, dia menjadi perantara. Nah, Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Ya, saya pernah khotbahkan tabir yang memisahkan ruang kudus dengan maha kudus. Tabir itu tingginya bisa sampai 13 meter dan tebalnya bisa sampai 11 cm. Bayangkan Anda punya korden di rumah tebalnya 11 cm. Maka ketika Yesus mati, tabir itu terbelah, maka dia berkata, tabir itu adalah dirinya sendiri. Yesus menjadi perantara, Yesus menjadi jalan, Yesus menjadi pendoa syafaat atau menjadi juru syafaat bagi umat manusia. Ya. Dan kalau kita baca Yohanes pasal 17, perikopnya tertulis, doa Yesus bagi murid-muridnya, doa Yesus kepada murid-muridnya, ini menunjukkan bahwa Yesus juga bersyafaat bagi murid-muridnya. Ya. Jadi ketika kita membaca tentang doa Bapa kami, di situ ada muatan-muatan teologis. Bukan tentang bahwa kalau kita berdoa harus dihafalkan itu. Bukan itu. Betul ya, Pastor Asa Boas ya? Ya, jadi jangan dijadikan hafalan bahwa kalau kita berdoa, doanya begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan itu. Itu ada muatan-muatan teologis kebenaran yang perlu kita ungkap nanti. Next ya, pada suatu saat nanti kita akan bahas tentang itu. Tetapi kalau di sini kita bisa melihat Yesus bersyafaat bagi murid-muridnya. Ya. Nah, bukan hanya Yesus, kita kembali lagi ke Perjanjian Lama. Nanti teman-teman Bapak Ibu silakan baca Kejadian pasal 17, 15-22, di mana Abraham bersyafaat juga bagi Ismail. Kita tahu Ismail adalah bukan buah dari Abraham dan Sarah, tapi dari Hagar. Ya. Tetapi dalam sukacitanya, Abraham menyambut baik bahwa Allah akan memberikan dia anak laki-laki dari Sarah. Dan berkat besar ini ternyata menimbulkan dilema juga bagi Abraham. Kenapa dilema? Karena bagaimana dengan posisi Ismail yang sudah lahir lebih dulu? Kita tahu bahwa ada yang namanya hak kesulungan. Makanya Yakub berebut ya, merebutnya dari saudaranya. Jikalau hak kesulungan itu diberikan kepada Ishak, apakah hal ini tidak menimbulkan problem di kemudian hari? Namun ternyata setelah itu berdoalah Abraham untuk Ismail. Dan Allah menjawab doanya. Ayo, saya minta satu orang bacakan Kejadian 17 ayat 20. Apa jawaban Tuhan atas doa Abraham untuk Ismail? Kejadian 17 ayat 20. Ya, Pak Taufik Ezra boleh Pak, nampaknya sudah siap nih posisinya. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dan ternyata doa Abraham juga didengar oleh Tuhan. Sehingga kita bisa hari ini, aplikasinya, Anda dan saya, kita bisa berdoa untuk keturunan Ismail. Kita bisa doakan mereka, supaya mereka ketemu dengan yang namanya jalan yang lurus itu. Supaya mereka bisa bertobat daripada jalan yang tidak menuju kepada kehidupan. Supaya mereka bisa melihat terang yang ajaib itu. Mereka beroleh keselamatan. Ya, itu bisa kita lakukan. Dan Abraham juga bersyafaat bagi Sodom. Ya, dapat kita bayangkan bahwa saat itu Abraham berdoa syafaat agar Allah membatalkan penghukuman bagi kota Sodom. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33.
Dan di dalam tawar-menawar itu akhirnya disepakati apabila ada 10 orang benar, maka kota itu tidak akan dimusnahkan. Kenyataannya tidak sampai 10 orang. Tetapi bagaimanapun doa syafaat Abraham telah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Minus istrinya. Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ini. Kemudian kita masuk kepada doa syafaat Paulus. Maka Paulus dalam Efesus 1 ayat 16 sampai 19 mengatakan demikian. Oke, saya bisa minta silakan Ibu Santi boleh bacakan Bu sesuai yang ada di layar. Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Haleluya, ya. Nanti kita bisa pelajari doa-doa Paulus itu bicara tentang mendoakan orang lain terus, ya. Dia bersyafaat bagi orang-orang yang dijangkau, dimuridkan, ya, gereja yang dirintisnya saat itu di kota Efesus. Dan saya minta lagi silakan Pastor Gideon, ya, bisa bacakan satu ayat lagi tentang jemaat yang dibangun di Filipi. Filipi 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Gideon. Ya, jadi dari dua contoh yang saya ambil bagi kita semuanya, jelas sekali di situ bahwa Paulus pun mengisi hidupnya dalam pelayanannya. Dia rajin berdoa dan dia mendoakan orang-orang lain. Dia mendoakan jemaat, dia mendoakan anak didiknya, dia mendoakan mereka yang belum terima Yesus. Dia mendoakan supaya ada Raja Agripa dan semua orang-orang ahli-ahli Taurat di situ bisa berdoa, bisa bertobat, bisa percaya kepada Yesus. Inilah yang dilakukan Paulus. Dia berdoa syafaat bagi orang-orang yang dilayaninya. Jadi, syarat atau syafaat, kesimpulannya ada 3 yang saya mau berikan bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini sebelum kita diskusi. Yang pertama, doa bukanlah sebuah syarat agar mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik dan cukup bagi orang percaya. Nah, silakan kalau statement ini kemudian membuat Anda muncul pertanyaan, silakan ditanyakan dan kita akan diskusikan. Oke, doa bukanlah syarat agar mendapat sesuatu. Oke. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, doa adalah tentang menyelaraskan kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya. Maka ketika saya berdoa kepada Tuhan, itu karena saya ingin menyelaraskan kehendak Tuhan terjadi dalam diri saya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya membawa katakanlah kelemahan, saya membawa tentang kesedihan, saya curhat dengan Tuhan, saya bercengkerama, saya berdiskusi, saya ngobrol sejadi-jadinya. Nah, setelah obrolan-obrolan itu akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, maka respon saya haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka respon saya harus sesuai selaras dengan rencana Tuhan. Jadi terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita mau terus bergantung kepada Dia, berpengharapan kepada Dia, dan terus hidup di dalam rencananya. Ya, bukan memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Dan yang terakhir, doa adalah sarana untuk Anda bersyafaat bagi orang lain, sehingga orang tersebut menemukan rancangan Tuhan atasnya bagi hidupnya. Kita berdoa bagi
suami kita yang belum terima Yesus, kita berdoa bagi anak-anak kita yang belum percaya kepada Yesus, kita berdoa bagi anggota home kita yang hidupnya belum tertib, mereka yang masih terbiasa hidup di dalam dosa, mereka yang masih belum mengenal Kristus, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang butuh pertolongan Tuhan, mereka yang butuh pertolongan Tuhan di bidang bisnis, dalam pekerjaan, apapun kita bisa bawa kepada Tuhan, namun kita tutup dengan apa? Jadilah kehendak-Mu. Ya. Nah, ini yang menjadi pemahaman doa kita. Sehingga berdoa bukanlah syarat agar kita mendapatkan sesuatu. Berdoa adalah syafaat, di mana kita menjadi perantara bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, dan tugas bagi kita bersama-sama. Ayo 5 menit ke depan ya. Mau di grup atau langsung? Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Silakan Bapak Ibu, nanti silakan teman-teman diskusi dengan orang di sebelahnya, suami istri atau anak, atau mungkin istri saya dengan mamahnya yang ada di sampingnya. Kalau sendirian ya sudahlah, diskusi dengan dirinya sendiri saja. Silakan baca Yohanes 17, yaitu tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Lalu tuliskan di kolom chat apa saja doa syafaat Yesus bagi murid-muridnya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 15 menit. Apa saja doa Yesus bagi murid-muridnya. Yohanes pasal 17. Apa sih yang Yesus doakan bagi murid-muridnya? Ya, yang jelas Yesus tidak berdoa bagi dirinya sendiri ya. Ya, saya tunggu di kolom chat ya, sambil nanti dituliskan di slide di depan ini. Oke, terima kasih Pak Taufik. Supaya mereka menjadi satu. Haleluya. Bentar. Pelihara. Oke, thank you Pak Sony, Bu Erlina. Menjadi satu, ya betul. Bro Rian, supaya melindungi mereka dari yang jahat. Oke, sepertinya sudah ada semua di situ teman-teman ya. Wah, luar biasa. Saya perlu baca 26 message lagi nih. Oke, berikan tepuk tangan bagi kita semuanya. Wah, kita lihat nih. Jadi ternyata Yesus berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka jadi satu. Supaya seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Supaya mereka bersukacita, penuh sukacita. Supaya mereka mendapat kehidupan kekal, mengenal yang benar, mengenal Bapa, ya, satu-satunya Allah, menjadi teladan, ya, dipelihara, dilindungi dari yang jahat, mengenal Yesus, mempermuliakan Bapa. Nah, jadi inilah konten ternyata yang Yesus doakan bagi murid-muridnya. Sehingga berdoa itu adalah sebuah momen atau sebuah situasi atau kegiatan aktivitas di mana kita ya itu menjadi perantara bagi orang-orang yang kita doakan agar mereka mendapatkan keselamatan, bertemu dengan Tuhan, pemulihan dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi pelajaran ketiga ini sekali lagi, doa bukanlah syarat, tapi doa adalah syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan jika ada pertanyaan. Kita masuk ke ruang tanya jawab. Masih ada 17 menit. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Jane. Ya, lewat kolom chat duluan ya. Ya, Anda kalau kita berdoa buat orang lain, kalau diri kita siapa yang kita doakan? Waduh. Maksudnya yang mendoakan diri kita siapa ya? Ya, yang mendoakan diri kita berarti orang lain kan gitu kan? Ya, jadi berdoa untuk diri sendiri itu juga tidak salah. Ya, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan juga tidak salah. Yang menjadi penting di sini adalah makna dalam berdoanya. Jadi makna dalam berdoa itu bukan sebuah usaha meminta pertolongan Tuhan untuk memenuhi segala yang kita inginkan, bukan itu. Karena saya boleh minta, Tuhan tolong saya berdoa, saya minta supaya Tuhan berikan saya gaji yang besar, 300 juta misalkan begitu. Itu doa saya, itu keinginan saya. Nah, pelajaran kedua menjelaskan apakah keinginan doa-doa saya itu adalah sesuai dengan firman atau kehendak Allah. Oh, ternyata ada ayat lain berkata, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak mendapat apa-apa. Karena kamu berdoa dengan hawa nafsu, kamu ingin menghabiskan semuanya untuk dirimu. Ya, berarti ini kan doa yang buat diri sendiri, tetapi tidak sesuai kehendak Allah.
Tetapi kalau dia berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Saya minta kekuatan kepada Tuhan supaya saya tetap kuat melayani di ladang Tuhan. Wah, itu boleh ya. Ya, melewati penderitaan, tantangan. Tuhan, aku melayani Engkau dan aku sedang berusaha untuk membangun sebuah bisnis untuk pelayanan juga. Anda berdoa? Boleh juga. Ya, jadi kalau pertanyaannya, lalu saya siapa yang doakan? Maka yang berdoa bisa orang lain berdoa bagi Anda. Anda juga bisa berdoa bagi diri Anda sendiri. Boleh juga. Ya, bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak boleh berdoa buat diri kita sendiri. Pastor, Ibu Jane, saya harap kalau sudah oke bisa di kolom chat ditambahkan oke. Kalau ada pertanyaan follow up bisa ditambahkan lagi. Ya, nah ini pertanyaan Ibu Noviati. Apakah kita bisa menjadi perantara orang yang sudah koma untuk meminta ampun kepada Tuhan? Ini ya. Ada yang namanya minta ampun karena belum bertobat, belum percaya Yesus, maka hukumannya kan neraka. Maka kita bertobat kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun, mengaku dengan lidah, percaya dalam hati, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Nah, itu pengampunan dosa. Ya. Nah, pertanyaannya, orang ini minta ampun karena dia belum terima Yesus, atau karena dia sudah terima Yesus, ya, dan dia mau minta ampun lagi atas kesalahan kemarin atau bulan lalu yang dia lakukan sebelum koma. Ini menjadi menarik nih, karena ada orang-orang Kristen yang kalau berdoa tuh selalu minta ampun terus, seolah-olah hidupnya itu masih di dalam kutuk belum diampuni gitu. Ya, perlu clear, minta ampunnya karena perbuatan dosa atau minta ampunnya karena natur dosa. Kalau karena natur dosa sudah selesai, kita diampuni di kayu salib. Tapi karena saya kemarin berbuat salah, minta ampun silahkan. Jadi hukuman dosa ketika kita belum percaya Yesus adalah neraka. Tetapi ketika kita sudah terima Yesus, maka yang menjadi konsekuensi buat kita adalah disiplin. Ya, nanti akan ada juga resikonya sebenarnya. Ya, orang yang berdosa, berbohong, nanti kan dapat resiko, tidak dipercaya. Sampai dia terbukti dapat dipercaya lagi. Nah itu, kita berkata, Tuhan aku minta ampun, aku salah, aku berdosa karena kemarin aku berbohong. Nah, silahkan. Dan berharap supaya itu tidak terjadi lagi. Ya, pendisiplinan. Namun, ini diperjelas dulu, Ibu Novianti, dia koma itu dalam keadaan belum terima Yesus atau sudah? Ya, itu dulu, tolong dijawab di kolom. Oh ya, sudah. Karena pendisiplinan. Oke. Ya, jadi gini. Nanti Pastor Asabuas silakan dikasih tambahan ya. Ini saya buat lucu. Jadi yang tidak bisa diwakilkan di dunia ini pertama adalah menikah. Karena wedding kiss nggak mungkin kita wakilkan kan gitu ya. Yang kedua yang nggak boleh diwakilkan adalah mati. Ya, tolong dong Pak Boas, wakilin saya mati dong. Nanti saya kasih duit gitu kan, nggak mungkin. Nah, yang ketiga menurut saya yang tidak bisa diwakilkan adalah bertobat. Sehingga saya mengaku dosa kepada Pak Boas, pengakuan dosa. Pertanyaan saya, Pak Boas ngaku dosanya sama siapa? Sama yang jabatannya lebih tinggi lagi. Lalu jabatannya lebih tinggi ngaku dosanya sama siapa? Oh, langsung sama Tuhan, Pak, karena dia jabatannya udah tinggi. Loh, kenapa saya nggak bisa langsung sama Tuhan? Kalau Tuhan sudah jadi imam besar buat kita. Ya, jadi konteks itu kita pahami dulu. Nah, ketika orang itu tidak sadar atau dalam keadaan koma dan dia sudah terima Yesus dan Ibu Novianti tahu dia kemarin bersalah atau minggu lalu bersalah sebelum koma supaya Tuhan ampuni, ya. Nah, kita berdoa itu kepada Tuhan ya boleh-boleh saja. Atau kita juga mendoakan mereka gitu ya, mendoakan Tuhan tolong Tuhan supaya diampuni bla 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 bla. Nah, mungkin kisahnya yang sederhana ketika siapa tuh adiknya Harun, Bos? Miriam ya. Ya, ketika dia agak nyolot sedikit ke Musa gitu kan, lalu tiba-tiba dihukum dengan ada kusta gitu kan. Ya, kemudian Harun juga berdoa bla 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 dan akhirnya bisa mengalami. Jadi orang yang mereka belum terima Yesus pun kalau kita berdoa dan Tuhan berkenan dia disembuhkan, bisa sembuh. Jadi jangankan koma, lalu kemudian bicara tentang mengampuni dosa, kita berdoa supaya dia pulih, bangkit tiba-tiba dari ranjang sakitnya, bisa juga itu terjadi.
Ya, tetapi kita tidak bisa mewakilkan. Ya, nanti saya yang bertobat, dia yang masuk surga. Ah, itu nggak bisa tuh. Silakan Pak Boas jika ada tambahan. Cukup. Cukup ya, Ibu Saryasih nih. Saya selalu perkatakan bahwa satu orang dalam keluarga bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Tetapi kenapa kita berdoa untuk orang lain selalu dijawab, sedangkan berdoa buat orang dalam keluarga kok susah bertobat? Mengapa demikian? Oke, yang pertama, saya bahas yang pertama dulu bahwa saya selalu perkatakan. Nah, ini teman-teman nanti bisa tolong buka di podcast Akap ya, di MCC Ministry. Judulnya adalah apa Pak Boas? Satu orang bertobat semua diselamatkan. Ya. Nah, ingat loh. Memperkatakan ini kan kita ambil dari Yosua kan? Memperkatakan kita ambil juga dari kitab Mazmur pasal yang pertama kan? Ya. Kita memperkatakan. Nah, kadang-kadang yang menjadi keblinger adalah ini jadi mantra. Itu yang pertama. Jangan dijadikan mantra. Terjadi gitu ya. Karena apa yang diucapkan dengan apa yang dipercaya itu bisa beda. Ya, itu yang pertama, jangan sampai jadi mantra. Yang kedua, ayat ini itu bukan bicara tentang janji. Silakan Pak Asabuas dibukakan firman Tuhannya ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Nah, ini bicara tentang kepala penjara Filipi ya yang dilayani oleh Rasul. Oke, kemudian ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32 jangan lupa dibaca juga ya. Ayat 32 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Oke, jadi berbuat baik itu bagus, itu adalah sebuah pintu untuk membuka Injil kepada mereka, kita bisa masuk. Tetapi perbuatan baik itu tidak selalu membawa pertobatan. Atau bahkan dikatakan orang tidak bertobat dengan berbuat baik. Tetapi orang bertobat ketika dia mendengarkan firman. Ya, sehingga kalau kita hanya bicara tentang berbuat baik, maka orang-orang non-Kristen banyak yang jauh lebih baik dari kita. Ya, ini bukan bicara berbuat baik, ini bicara firman disampaikan. Maka satu orang selamat, itu apakah seisi rumahnya pasti selamat? Tunggu dulu. Ini bukan janji. Ya, tetapi ayatnya dikatakan lalu firman Tuhan diberitakan buat mereka semua. Firman masuk didengar dan pendengaran akan firman Kristus menimbulkan iman. Dan akhirnya mereka sekeluarga beriman karena firman dan mereka sekeluarga diselamatkan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita berdoa bagi keluarga sendiri belum diselamatkan? Ibu Nani Wijaya adalah saksi bahwa saya sekeluarga, saya bertobat duluan. Ya, kemudian yang bertobat kedua adalah mamah saya, yang ketiga kakak saya, dan yang keempat ini saya juga masih penasaran apakah dia sudah bertobat atau belum, yaitu adik saya, ada di Bali. Ya, setiap kali saya ke sana saya mau pastikan bahwa dia sudah terima Yesus. Nah, saya doakan orang tua saya itu lebih dari 9 tahun. Dan sekitar, saya lupa pastinya ya Bu Nani ya, sekitar 1 tahun sebelum papa saya meninggal, papa saya akhirnya bertobat dan dibaptis di kolam renangnya Ibu Nani di Kemang. Ya, sehingga bertobat atau tidak bertobatnya orang itu, peran kita adalah sampaikan firman, menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan, itu adalah pintu masuknya. Ketika orang melihat perbuatan, perkataan kita baik, jadi terang, itu pintu masuk. Lalu mereka ingin tahu kenapa hidup kita seperti itu, kita ceritakan tentang Kristus di kayu salib, memberikan keselamatan. Kita sampaikan firman, maka orang dengar firman, tugas kita menyampaikan firman, tugas mempertobatkan itu tugas Roh Kudus, bukan tugas kita. Tugas kita berdoa bagi orang sakit, tugas menyembuhkan itu tugasnya Roh Kudus, bukan tugas kita. Jadi kita perlu tahu persis ya peran kita apa ya Ibu Saryasih. Ya. Nah, jadi nanti bertobat atau tidaknya keluarga kita itu bergantung kepada perkenanan Tuhan. Dan kita yang bisa kita lakukan, pertanyaan saya adalah apakah Bu Saryasih menyampaikan firman Tuhan bagi keluarga Ibu? Apakah Ibu Saryasih lewat perkataan perbuatan menjadi berkat?
Saya ingat sekali ketika papa saya bertobat terima Yesus, saya bertanya pertanyaan yang serius dengan dia. Pah, apa sih yang membuat papa kok mau percaya Yesus? Padahal papa kan dulu kan begini ya, saya itu ditindas sekali, pokoknya digampar, diusir keluar rumah, saya hujan-hujanan di depan pintu rumah, semalam-malaman karena saya ke gereja. Apa yang membuat papa terima Yesus? Dan perkataan dia yang saya nggak bisa lupakan adalah, karena papa lihat kamu. Ya, nah ini menjadi kesaksian buat kita. Bertobat tidaknya keluarga kita, itu memang Tuhan yang memilih. Tuhan yang menentukan Roh Kudus yang bekerja. Tapi peran kita adalah berbuat baik, jadi saksi, jadi berkat, dan sampaikan firman. Silakan Pak Bos, ada tambahan? Cukup. Ya, itu terima kasih Pak Rian ya. Selamat seisi rumahmu. Nah, itu ada podcastnya, bisa didengarkan lagi. Adakah pertanyaan lainnya? Silakan. Bisa 2 pertanyaan lagi, Bapak Ibu Saudara, masih ada bisa untuk 2 pertanyaan lagi, kami persilakan, boleh raise hand, ataupun Bapak Ibu bisa meng-unmute mic, ataupun melalui kolom chat. Dan Kisah Rasul 16 tadi, ayat 33, setelah mereka terima Yesus, mereka dibaptis. Ya. Firman Tuhan disampaikan, ya, sebelum firman Tuhan lah, rasul-rasul memberikan kesaksian kan, di dalam penjara itu, sehingga kepala penjara, kagum, kok mereka bisa begitu ya? Lalu sampaikan firman Tuhan, mereka percaya, dibaptis, seisi rumah terima Yesus. Karena kalau itu jadi janji, jadi aneh ya. Ya cukup aja 1 orang terima Yesus lah, nanti otomatis semuanya, otomatis. Nggak mungkin otomatis. Sepertinya tidak ada loh, Pastor Ellen. Baik, kayaknya sudah sangat... ada nih. Masih ada nih Pak Anta dari Ibu Jane di kolom Pak chat. Anta, bagaimana bisa tekun mendoakan orang lain? Misalkan sampai orang itu bertobat, bagaimana? Makasih. Bagaimana caranya bisa tekun mendoakan orang lain? Maka jawaban saya dari pengalaman saya adalah tekun. Ya, tekun saja. Saya doakan papa saya itu di depan pintu kamarnya, itu jadi jam 12 itu saya, jam 11, jam 12, karena papa saya bangunnya pagi, saya doakan pintu terus setiap hari. Lalu di Pekalongan itu saya tumpang kepala kakak saya, tumpang adik saya ya. Lalu pernah malam-malam itu jam setengah 12 saya sedang berdoa, tangannya nempel ke kamar semua dong, ke pintu kamar dong, papa saya buka pintu. Ya, gedebuk, saya jatuh, gedebuk. Ngapain kamu? Hah, ini ya. Ya, saya lagi berdoa. Apa berdoa gila kamu ya, bla 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 gitu kan. Makanya dulu saya ketika bertobat akhir tahun 98, saya berdoanya di gudang ya, nggak pakai kaos karena nggak ada AC, waktu itu kipas angin juga nggak ada. Nah di situ saya berdoa, saya ikat roh jahat. Papa saya keluar juga, dengar iblis diikat katanya. Dia bangunkan seluruh rumah, anak kamu nih gila ya, udah bla bla bla. Pokoknya udah kejam sekali. Apa yang membuat saya tekun? Ya karena saya tahu bahwa peran saya sebagai orang Kristen selain saya memuridkan, menginjil, menyampaikan firman, ya adalah menjadi pendoa syafaat. Ya, imamat yang rajani ketika peran itu melekat dalam kehidupan kita, maka kita nggak perlu ketekunan sebenarnya. Kita hanya perlu alasan saja mengapa saya perlu tekun berdoa. Karena saya punya peran, dari salah satu peran itu adalah imamat yang rajani. Saya jadi imam, saya berdoa menjadi perantara antara orang berdosa dengan Tuhan yang mengampuni dosa. Itu aja sih. Tuhan, terima kasih Pastor Anta. Ada yang bertanya ke saya direct nih. Saya berdoa minta kurus, tapi belum dijawab oleh Tuhan katanya. Silakan Ibu Yuliska Walelang, Pastor Anta mau bertanya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya cuma pingin aja, maksudnya tahu di mana kan ada dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Sepintas kita secara manusia kan kita nggak protek dia setiap saat, kita harus tahu dia kehidupan dia benar. Yang di sini saya katakan kalau dia hidup baik kita bisa lihat secara mata jasmani. Kalau hidup benar itu memang agak itu ya, karena kita nggak terlalu mengikuti keadaan itu. Yang di sini saya suka kadang-kadang berdoa. Saya maksudnya ini pribadi dari saya bilang Tuhan sering memang kita harus imani apa yang kita orang doakan buat kita, ataupun kita mau minta segala penyembuhan atau
segala sesuatu yang kita inginkan kalau kita mau didoakan. Cuman kadang-kadang ada dalam tanda kutip itu secara manusia suka tidak apakah yang saya doakan orang mau mendoakan saya itu orang benar. Soalnya saya selalu itu dengan pikiran doa orang benar besar kuasanya. Kalau orang baik kan kita bisa lihat dia, oh dia cara baik secara mata jasmani kita bisa lihat seperti itu. Kalau orang benar sulit dilakukan itu. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Sorry, jadi pertanyaan Ibu Yuliska adalah di sini maksudnya di sini kan doa orang benar itu besar kuasanya. Memang ya. Secara mata jasmani kan kita mau lihat itu orang benar seperti apa karena kebanyakan kan kita cuma lihat secara mata jasmani baik. Kalau benar memang dia melakukan firman Tuhan. Memang kalau kesempurnaan karena di sini kan berbicara itu orang benar itu sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yesus. Oke. Jadi pertanyaannya adalah Ibu ketika didoakan orang benar, Ibu perlu tahu ini orang benar atau hanya orang baik begitu ya? Iya, betul. Oke, sehingga kalau didoakan orang benar, Ibu bisa yakin besar kuasanya, tapi ketika hanya orang baik belum tentu dia berkuasa. Apakah begitu maksudnya? Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Anta, betul. Oke. Ya, jadi yang Ibu katakan tuh Yakobus pasal 5 ayat 14. Yakobus pasal 5 ayat 14. Ya, saya bacakan ya. Kalau ayat 16. 16b. Ya. Nah, ini kan kalau lihat dari konteks dekatnya ayat 14-15 ini bicara tentang orang sakit. Kalau orang sakit silakan panggil doa, maka penatua jemaat bisa tumpang tangan. Ini bicara tentang peran pemimpin gereja di situ. Lalu ayat 15, ayat 16, hendaklah kamu mengaku dosa dan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ya, saya setuju. Jadi doa orang yang benar berarti orang yang hidupnya benar. Orang benar itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aja, selesai. Itu adalah orang benar. Lalu kemudian kalau kita mendeskripsikan bahwa kesempurnaan itu adalah sama sekali tidak berbuat dosa, maka kalau Pak, apakah orang yang sama sekali tidak berbuat dosa itu artinya bukan orang benar? Tidak. Ya, ketika kita sudah percaya Yesus, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi orang benar. Sehingga konsekuensi berbuat dosa bukan lagi maut, tapi pendisiplinan. Yang nanti suatu hari kita akan sempurna seperti Kristus. Gitu ya. Nah, orang benarnya itu menjadi penting. Nah, kemudian besar kuasanya di sini, kemudian di ayat 17, diberikan sebuah contoh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi menegaskan bahwa orang benar itu adalah manusia biasa. Elia, ia berdoa sungguh-sungguh supaya jangan turun hujan. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Nah, konteks Elia berdoa supaya tidak turun hujan. Itu bukan iseng. Itu bukan supaya dia happy. Itu bukan supaya dia ngerjain tetangganya, bukan. Tapi dia berada di tengah-tengah medan pelayanan. Di tengah-tengah dia mengemban misi dari Tuhan. Sehingga doa Elia itu adalah doa untuk menyelesaikan misi Tuhan di dalam hidupnya. Dan saat itu misinya adalah itu. Jadi orang benar itu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang biasa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berdoa di dalam ladang pelayanan. Maka konteksnya di situ. Lalu kemudian kalau Bu Yuliska bertanya-tanya nih orang benar atau bukan ya. Kalau dia terima Yesus, dia Kristen, dia percaya Tuhan, ya sudahlah. Terima saja doanya. Ya. Nah, kalaupun dia orang baik dan dia tidak orang benar, mungkin dia belum terima Yesus. Nah, itu pilihan kita. Mau didoakan atau tidak. Saya juga pernah kakinya kesleo dulu kan nggak tahu ya dibawa tukang pijit. Lalu tukang pijit itu udah mulai pakai doa-doanya kan. Itu saya didoakan tuh kakinya. Ya. Dan tahukah teman-teman ketika saya didoakan, saya keluar suara gini. Dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Karena saya nggak tahu dia dari dewa mana itu. Ya, maka dari itu hendaklah engkau saling mendoakan. Itu bicara apa? Mari kita sesama orang percaya itu saling mendoakan. Dan kalau saya pribadi, saya ingin minta supaya mereka yang punya Yehova Jireh, Yehova Rafa, Shekinu, Tuhan yang sama, mereka lah yang mendoakan saya. Silakan Pak Boas, jika ada tambahan. Ya, yang tadi sudah Pak Anta sampaikan sebetulnya
untuk Bapak Ibu, kalau ada orang yang mendoakan kita, siapapun orangnya, selama itu bukan kehendak Tuhan, maka jangan khawatir. Nggak jadi. Nggak jadi. Karena kan kembali lagi, semua itu based on rencana dan kehendak Tuhan. Itu. Kita aja yang anak Tuhan, kalau tidak sesuai rencana Tuhan kan nggak jadi juga. Iya. Sama ini mungkin Pak Anta, saya sedikit share satu poin. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu lihat di Matius pasal 26 Pak Anta, ayat 41, ternyata Yesus pernah berkata tuh kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah. Loh, kok ada Yesus suruh, ya kan? Yesus suruh berdoalah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ternyata yang Yesus suruh berdoa kembali lagi, supaya murid-muridnya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya kalimatnya begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi kembali lagi, bukan untuk kepenuhan jasmani, tapi kepada keselarasan dengan kehendak Tuhan. Begitu. Jadi selama kita berdoa, seperti tadi yang Pak Anta sudah paparkan dengan jelas, kita berdoa untuk supaya kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Kalau penghidupan menurut Roma 8 ayat 36, 37, 38, nggak usah khawatir. Tuhan pasti cukupkan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak minta aja, Tuhan kasih, ya kan? Nah, jadi nggak usah banyak minta lah. Karena Tuhan pasti kasih. Amin. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diteguhkan dengan firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Anta dan juga Pastor Boas. Dan Bapak Ibu yang menjadi kesimpulan bahwa doa bukanlah syarat, tapi doa adalah syafaat. Jadi tugas berdoa bukan hanya untuk pendoa syafaat, tetapi bagi setiap kita orang yang sudah diselamatkan dan dipilih Tuhan. Dan ingatlah, doa bukanlah sebuah syarat agar mendapat sesuatu dari Tuhan, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik dan cukup bagi kita. Doa adalah tentang menyelaraskan kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, dan doa adalah sarana untuk kita bersyafaat bagi orang lain sehingga orang tersebut menemukan rancangan Tuhan bagi hidupnya. Puji Tuhan, demikianlah seminar doa ketiga hari ini. Dan sebelum kita menutup, saya minta untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Saya serahkan kembali kepada Pastor Anta. Silakan Pastor Anta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, kami senantiasa diperlengkapi oleh firman Tuhan, dan biarlah mulai hari ini Tuhan, kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa adalah sebuah proses kami melibatkan diri kami di dalam rencana Allah yang mulia dalam kehidupan kami, di mana kami bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Kami juga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami kepada Tuhan, karena Engkau Bapa kami. Dan kami percaya sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapak, pakailah kami malam hari ini untuk kami menjadi pendoa, menjadi perantara, menjadi orang yang bersyafaat bagi orang-orang, semua orang di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, mereka boleh bertemu dengan kasih karunia Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh juga mengalami pertobatan lewat doa-doa yang kami lantunkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, supaya kami terus menyadari akan peran kami sebagai imamat rajani. Kami terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, dan lewat doa-doa kami terus berjaga-jaga, agar hidup kami senantiasa selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib bangkit bagi kita, memberikan kita hikmat pengetahuan, pengenalan yang benar akan Dia dan firman-Nya, dan Roh Kudus yang akan terus memampukan kita, mengajar kita, menolong kita, menyempurnakan segala pengetahuan yang kita miliki, agar kita hidup kudus, hidup benar di jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam nama Yesus, yang percaya telah terima berkat, kita semua berkata, amin.